selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak, meskipun anak-anak ibadah di rumah, tapi sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita. Mari anak-anak di rumah, sebelum kita menerima firman Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa untuk memulaikan acara ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami masih harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Tuhan Yesus tolong acara ibadah kami pada saat pagi hari ini, mulai awal, pertengahan, sampai selesainya, biarlah roh sukacita itu ada dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Tentunya anak-anak di rumah cinta sama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang di rumah, kita mau ganti pujian kita dengan hati senang. Tentunya anak-anak di rumah senang, bukan? Puji nama Tuhan. Nyanyi yang sungguh-sungguh ya di rumah ya. Hati senang, hati senang.
lagi. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji nama Tuhan. Tentunya anak-anak di rumah sukacita, senang semua. Puji Tuhan. Kita mau ganti pujian kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji nama Tuhan. Anak-anak diberkati hari ini. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau angkat pujian anak sekolah minggu. Dengar-dengaran, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima mahkota. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Bu Lydia. Sekarang tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya, duduk dengan baik dan perhatikan sungguh-sungguh ya. Pagi hari ini Tante mau mengajak kalian untuk melihat sebuah kisah. Mari silahkan. Wah, Tuhanku Yesus sedang datang ke kota kami. Terus Tuhan Yesus akan mampir ke rumahku. Aku bahagia sekali. Senang sekali. Oh iya,
Perkenalkan, nama saya Marta. Nah, karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahku, aku sudah berbelanja banyak. Aku mau memasak, aku pokoknya mau masak yang enak buat Tuhan Yesus. Lihat, ada sawi. Nah, tadi aku ke pasar beli sawi. Terus aku juga beli terong ungu. Nanti aku masak juga. Tadi seledrinya di pasar mahal. Cuma dapat 1 seledrinya. Enggak apa-apa, nanti sudah wangi kok. Nah, ada wortel juga. Semoga Tuhan Yesus senang dengan masakanku. Nah, ada labu siam juga. Duh, besar labu siamnya. Bahasa Inggrisnya manisa. Enak juga ini dimasak. Aku mau masak yang enak, yang enggak kalah dengan restoran. Buat Tuhan Yesus. Senangnya. Harum. Tinggal 1 menu lagi. Ini capcay. Harum. Tuhan Yesus pasti senang. Duh, aku kok capek ya. Dari tadi aku bekerja sendirian. Capek, aku tadi sudah ke pasar. Aku sudah ngupas-ngupas, sudah masak. Ini masih mau masak 2 menu lagi. Capek. Gimana sih Maria itu tidak mau membantu aku? Tuhan, tidak pedulikah Engkau bahwa saudaraku membiarkan aku bekerja sendiri? Suruhlah dia membantu aku melayani Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah lihat ya, kisah tersebut ada di dalam Alkitab. Coba ada yang tahu tidak? Ya, kisah ini ada di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, kalian bisa buka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kalian bisa baca. Itu tadi kisah tentang Maria dan Marta ya. Tadi kalian sudah lihat ada perbedaan antara Maria dan Marta saat menyambut Tuhan Yesus bertamu ke rumah mereka. Nah, coba tante tanya, tadi siapa yang sibuk menyiapkan makanan bahkan minuman untuk Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, Marta ya. Tadi Marta yang sibuk di dapur untuk memasak makanan untuk disajikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang satunya tentu bernama Maria ya. Maria tadi dikatakan sudah mengambil bagian yang terbaik. Sedangkan Marta tadi kita lihat dia begitu sibuk untuk menyiapkan makanan, minuman, karena tamunya kalau kita baca di dalam Lukas tadi, Tuhan Yesus tidak sendiri ya. Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sibuknya Marta menyiapkan untuk tamu-tamunya ya. Datangnya rombongan anak-anak. Nah, di sini kita diajarkan bahwa saat kita menjadi anak-anak Tuhan, tentunya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita.
Nah, sama seperti saat kita bertamu ke rumah orang, misalnya Tante Eli sedang bertamu ke rumah siapa ya? Ke rumahnya Sharon. Nah, waktu Tante Eli datang ke rumahnya, wah, Sharon langsung masuk ke dapur, sibuk membuat kue ya. Sharon katanya suka buat kue. Nah, sibuk sampai-sampai lupa, bahkan ndak ngajak ngomong Tante Eli. Tante Eli ditinggal sendiri di ruang tamu. Sharon sibuk di dapur membuat kue. Nah, sama seperti tadi, saat Tuhan Yesus datang bertamu ke rumah Maria dan Marta, Marta meninggalkan Tuhan Yesus di dapur ya, sampai tidak punya waktu ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mempunyai waktu seperti Maria, waktu untuk duduk di dekat kaki Yesus. Nah, maksudnya apa? Kita mempunyai waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab, bahkan merenungkan firman Tuhan juga. Jadi, kita belajar untuk mempunyai waktu saat teduh ya, membaca firman Tuhan, berdoa. Kita tahu berdoa adalah apa? Ngobrol ya sama Tuhan Yesus. Apapun, Tuhan Yesus pasti mendengarkan apa yang kita bicarakan kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita sepanjang hari sibuk sampai tidak punya waktu untuk Tuhan Yesus. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Tapi Tuhan Yesus dicuekin ya. Pasti Tuhan Yesus kecewa. Sama seperti kalau kita bertamu ke rumah orang, nah kita dicuekin sama yang punya rumah. Bagaimana rasanya? Tentu sedih dan kecewa ya. Sama Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus sudah kita undang di dalam hati kita, tetapi dicuekin sama kita. Nah, Tuhan Yesus pasti sedih dan kecewa. Kita mau membuat Tuhan Yesus senang. Dengan apa? Ya, dengan mempunyai waktu untuk Tuhan Yesus ya. Tidak sibuk dengan segala macam kegiatan yang anak-anak kerjakan sepanjang hari ya. Nah, di sini tadi juga diajarkan bahwa saat kita mempunyai banyak pekerjaan, tadi apa? Kita lihat Marta ngomel-ngomel ya, karena tidak ada yang bantu. Maria tidak mau membantu, dia sibuk sendiri di dapur. Nah, saat sibuk di dapur, dia ngomel-ngomel ya, karena tidak ada yang membantu. Nah, di sini coba siapa yang kalau diberi tugas banyak ngomel-ngomel. Aduh, ini tugasnya kok banyak ya, tanganku sampai kesel nulisnya. Nah, sama seperti Marta tadi, wah masaknya banyak tapi tidak ada yang bantu. Akhirnya ngomel-ngomel. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu ya. Kita mau mengerjakan pekerjaan kita dengan sukacita, tidak dengan ngomel-ngomel seperti Marta tadi ya. Nah, tugas-tugas di sekolah juga meskipun banyak harus dikerjakan dengan sukacita ya, tidak boleh dengan ngomel-ngomel. Apalagi yang kelas 4, 5, 6 waktunya cuma sedikit ya, cuma sampai jam 12 siang. Nah, itu Tante yakin pasti ada yang ngomel kalau diberi tugas banyak. Nah, kita mau belajar dari sekarang saat mendapat tugas meskipun banyak, sedikit, tidak ngomel dan tetap mengucap syukur. Juga perlu diingat ya bahwa Tuhan Yesus mau kita mempunyai waktu untuk Tuhan Yesus ya. Waktu berdoa, waktu baca Alkitab, juga merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita juga mau belajar untuk apa? Melakukan firman Tuhan, bukan hanya
menjadi pendengar dan membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus terlebih senang kalau kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang dapat Tante sampaikan ya. Coba kita mau akan baca ayat hafalan kita pagi hari ini di dalam Matius 6 ayat 33. Dibuka ya Alkitabnya, kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 33. Sudah semuanya dapat? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu anak-anak yang mau menghafal ayat nanti bisa WA ke guru kelasnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Semuanya tutup mata, tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa mempunyai waktu untuk Engkau. Kami tidak akan terlalu sibuk dengan urusan kami, juga kami tidak akan khawatir akan hal-hal yang kami hadapi. Tetapi kami mau mempunyai waktu untuk Engkau, untuk ngobrol dengan Engkau, membaca firman Tuhan, bahkan kami akan belajar untuk melakukannya. Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati guru-guru yang sudah melayani pagi hari ini. Engkau juga memberkati tim multimedia yang juga turut melayani saat pagi hari ini untuk mengambil gambar, juga Om Otniel yang membantu dalam memainkan musik. Terima kasih Tuhan, ibadah yang kami kerjakan saat pagi hari ini biarlah senantiasa menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kesehatan kami supaya kami boleh senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, bahkan jaga jarak ya. Sampai jumpa minggu depan.